sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan.
selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik untuk Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang berharga di matamu. Kau Bapa yang baik. Shalom, selamat pagi. Shalom. Jemaat Tuhan,
Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan segala keterbatasan kita. Kita percaya Tuhan turut bekerja, kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan hadir di rumah Bapak, Ibu, Saudara masing-masing. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita mohon berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita, tanggal setiap beban kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Baik, yang kedua, hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita biarkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menyerahkan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Pertolongan ibadah minggu hari ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembacaan pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Walaupun kita bertemu secara online, tetap memuji Tuhan, Amin. bertemu dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mempertemukan kita di dalam roh, di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
Sukacita bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur bertemu di dalam Tuhan. Amin. Tentunya di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada tanggal 1 Maret yang lalu, ya hari Senin, kira-kira jam 10 pagi, saya mengalami sakit yang luar biasa, ya. Kepala saya pusing, badan saya terasa sakit, batuk-batuk, dan pada waktu itu akhirnya saya coba memeriksakan diri dengan swab antigen ke Kimia Farma Bugis, dan 2 jam kemudian dinyatakan bahwa saya mendapat anugerah untuk menikmati, ya, pandemi oleh karena virus COVID-19 ini. Sampai hari ini saya masuk pada hari yang ke-14, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, walaupun saya terpapar, ini pun merupakan anugerah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sehat, itu pun semua berkat anugerah Tuhan. Amin, saudara. Tetap semangat. Amin. Jaga kesehatan. Doakan kami terus untuk terus berkobar-kobar melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur Daud mengatakan bahwa seperti rusa yang terus haus akan rindu aliran sungai, demikianlah kita sebagai orang percaya punya kerinduan untuk apa? Untuk haus dan haus untuk menikmati firman Tuhan setiap hari. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan hambanya Ibu Justina Stefan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang Merindukan di datangnya hujan, demikian jiwa kami. begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh,
seperti rusa yang haus, Kami rindu firman. rindu aliran sungaimu. Yes, ya Tuhan Yesus. Hatiku takkan menunggumu, Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Demikian jiwa kami hari ini. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, Hanya Engkau, hanya Engkau. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Silakan pada hamba-Nya Bapak Ibu Stefani. Gunakan firman untuk lebih dekat lagi. padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kita sembah Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Betapa Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, ajaib Tuhan kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau menyenang hati-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan. Haleluya. Yang mengenal hatiku, Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam Kami mau tinggal di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Sekalipun terkadang ada tantangan, ada masalah, ada sakit penyakit, tapi menjadi kekuatan untuk kami semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Bersyukur untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, kami yang di tempat ini. Semua kehadiran kami, keberadaan kami Tuhan ada dalam tangan-Mu. Anugerah-Mu ajaib bagi kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami. Hamba-Mu yang Tuhan akan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kuduskan dengan Roh-Mu yang ajaib. Bukan kami yang nampak, tapi kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, di seluruh ruangan hati kami dan pikiran kami. Tuhan bekerja, mengurapi dan membimbing kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita yang siap diberkati katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jemaat
GKI Sungai Bambu yang ada di rumah, ya dimanapun kita berada, kami yang di tempat ini, terima kasih untuk setiap kebaikan, doa, dan setiap dukungan bagi kami ya. Saya terus merasakan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Dan terima kasih untuk semua ya jemaat yang terus setiap hari bergumul dan berdoa. Kita terus semangat dalam pekerjaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Bapak Labuhan akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan membuka kitab kita dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat kasar berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang." Amin. Demikian pembacaan perenungan firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Terima kasih Bapak Labuhan, Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sambil kita merenungkan Alkitab kita, bagaimana firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama. Bagaimana seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, mungkin dari kita sekolah minggu, kita mendengar siapakah Zakheus. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Nama asli Zakheus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Zaki, yang berarti murni dan saleh. Sungguh bagus ya, arti yang luar biasa. Tapi pada kenyataannya Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah seorang yang bekerja untuk memungut pajak kepada rakyat, orang-orang Yahudi yang ada di Roma pada saat itu. Dalam masa penjajahan bangsa Roma, mereka dimintai pajak oleh pemungut cukai ya. Masing-masing rakyat memberikan pajak mereka, bahkan pemungut cukai merampas melebihi dari kemampuan rakyat ya. Jadi mengapa pemungut cukai dibenci pada saat itu? Karena memang mereka memungut pajak melebihi kemampuan rakyat. Sehingga pada masa itu pemungut cukai adalah pekerjaan yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh masyarakat. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sungguh sangat indah pada pagi hari ini. Bagaimana seorang tokoh yang berjumpa dengan Kristus, yaitu perjumpaan Zakheus dengan Kristus. Kita sudah membaca bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini bagaimana ketika Tuhan Yesus berjalan ke kota Yeriko. Ya, kita tahu kota Yeriko adalah kota yang beriklim panas. Banyak perdagangan terjadi sehingga banyak orang bangsawan menyukai kota Yeriko ini. Sungguh strategis dan menjadi sorotan ya, menjadi kota yang diidam-idamkan oleh para bangsawan karena perdagangan, karena setiap pemerintahan yang berjalan yang dilakukan dengan baik ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus masuk kota Yeriko ya. Penulis yaitu Lukas sendiri dalam Injil Lukas ini yang merupakan salah satu Injil sinoptik, hampir sama dengan kitab Matius dan Markus, walaupun ada sedikit perbedaan dalam penulisan, tetapi Lukas adalah seorang murid yang Tuhan pakai, yaitu tabib yang Tuhan panggil menjadi muridnya, menjadi seorang penulis ya, penulis kitab Lukasnya. Dan Lukas sendiri pada tahun 80 sampai 85 Masehi. Lukas merenungkan bagaimana hebatnya ya
Umat pada saat itu merasa kacau, merasa membutuhkan keselamatan, ya. Dan sangat jelas sekali pada ayat terakhir ketika Tuhan sudah mengunjungi Sakeus, ya, dikatakan di situ sebab anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa? Ayat ini menjadi ringkasan utama dari Injil Lukas. Ringkasan utama bagaimana kita tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti Sakeus, ketika Tuhan memasuki kota Yeriko, dia mendengar siapakah Yesus. Dia berjalan, dia mendengar siapakah Yesus. Dia berpikir terbatas. Kenapa? Perawakannya pendek, ya. Postur tubuhnya tidak memadai untuk melihat karena begitu banyaknya orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ayat 4 dikatakan bahwa ia mendahului orang banyak itu. Lalu ia memanjat pohon, ya. Artinya setelah ia mendahului, dia merasa saya gagal. Dia tidak berhasil untuk melihat. Karena apa? Seperti biasa orang pendek itu, ya contohnya saya. Mungkin postur tubuh saya tidak tinggi, tapi keterbatasannya adalah saat melihat orang yang lebih tinggi pasti melihat ke atas. Looking up, melihat ke atas, ya. Akhirnya Sakeus berinisiatif, ya. Yang pertama, berjumpa Sakeus dengan Tuhan. Dia melalui proses, yaitu Sakeus mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus. Dia mendahului orang banyak dengan keterbatasan fisiknya, ya. Bagaimana dengan kita? Keterbatasan seringkali membatasi iman kita untuk bertumbuh. Keterbatasan waktu, mungkin kita capek dengan setiap pekerjaan kita, membatasi kita untuk berdoa, untuk bersekutu. Keterbatasan tempat, ya, seperti saat ini kita mau online, kadang-kadang tidak fokus, mungkin banyak hal yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Kristus. Tapi ingat, Sakeus melewati semua tantangan. Walaupun fisiknya terbatas, tapi akhirnya dia berhasil berjumpa dengan Tuhan. Dia pun berinisiatif. Oh, ada ide, ya. Ternyata Sakeus mendapatkan hikmat. Dia memanjat pohon ara, ya. Pohon ara yang tinggi, ya, tentunya. Kalau diselidiki ada 2 macam pohon ara. Pohon ara yang di Indonesia bisa ditanam di pot, tetapi yang ini adalah benar-benar pohon yang tinggi. Dan di situ dia memanjat. Disitulah dia melihat siapakah Yesus. Yang pertama, Sakeus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa, yaitu bertatap muka, saling memandang. Oh, betapa indahnya jemaat GSW Bambu ketika berjumpa, ya. Walaupun sekarang kita harus social distancing, physical distancing, ya, kita harus jaga jarak, jaga komunikasi secara langsung, tapi dalam roh kita dekat. Amin. Berjumpa dengan Tuhan, ya. Milikilah kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus seperti Sakeus. Sekalipun tantangan orang banyak menghalanginya, tapi tidak membuat dia menjadi putus asa dan menyerah. Sakeus orang yang fokus, ya, dengan tujuannya untuk berjumpa dengan Kristus. Ya, mari kita bersama-sama apapun keadaan dan tantangan kita saat ini. Mungkin masalahkah? Mungkin persoalan yang kita hadapi. Jangan menjadi alasan untuk kita tidak berjumpa dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakeus memiliki kerinduan untuk berubah. Untuk berubah, ya. Ayat yang kelima dikatakan, lalu Yesus melihat Sakeus. Wow, luar biasanya Tuhan. Siapa sih Sakeus ini? Orang yang pendek, seorang pemungut cukai yang tidak disukai oleh rakyat. Tetapi Yesus melihat. Artinya apa? Saat Sakeus memanjat, sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tuhan datang ke kota Yeriko untuk apa? Dia akan berjumpa. Makanya dikatakan, Sakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. I must stay. Harus, ya. Harus. Bukan ingin, tetapi Tuhan berkata harus. Tuhan ingin menyatakan keselamatan bagi Sakeus, ya. Pada saat Sakeus mendengar, dia memiliki kerinduan untuk berubah. Dan dikatakan ayat ke-6 dikatakan, lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tuhan, saya mau berubah.
Dan ditunjukkan lagi dengan ayat berikutnya. Setelah Tuhan Yesus makan bersama, dikatakan Sakeus, sekiranya ada yang harus aku kembalikan, orang yang sudah kuperas, aku akan kembalikan sebagian dari hartaku. Dan orang yang sudah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan ini merupakan hukum di Roma ya, yaitu fursa manifesta. Artinya di situ orang yang menipu atau mencuri harus mengembalikan 4 kali lipat. Sedangkan dalam hukum Taurat, dalam kitab Imam dan Ulangan dijelaskan bagaimana jika salah seorang itu merampas harus mengembalikan 20%. Tapi Sakeus 4 kali lipat. Ya, luar biasanya. Komitmennya untuk berubah, dinyatakan bahwa dia mengakui secara pribadi, Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya tidak jujur. Selama ini saya terlalu banyak dosa. Sedih. Banyak anak Tuhan sekarang ya, bukan di sini, mungkin di luar sana, atau sering kali kita bertemu, lah, saya orang yang suci, saya merasa hebat, saya merasa tidak perlu Tuhan. Betapa sedih hati Tuhan lihat hal itu. Kalau kita diingatkan sering kali dalam firman Tuhan, ya dalam Mazmur dikatakan bagaimana, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Mazmur 84 ini menjadi kerinduan seorang raja, yaitu Daud dengan kelimpahan hartanya. Betapa Daud memerlukan Tuhan. Dan Daud juga bertobat, meninggalkan dosa perzinahan dan pembunuhan yang telah ia lakukan. Bagaimana dengan kita? Sikap apa yang kita ambil saat ini untuk berjumpa dengan Kristus, yaitu sikap yang siap untuk berubah. Perubahan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, bukan hari itu terjadi ya, secara instan atau sekedar membuka dan menutup telapak tangan kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya perubahan itu seperti proses ke dalam pelajaran biologi ya, mungkin Ibu Diana lebih tahu akan hal ini, bagaimana seekor ulat yang seringkali saya pun tidak suka ya, ulat itu menjijikkan gitu ya, memakan daun. Ketika melewati fase demi fase ya, mengalami metamorfosis yang sempurna ya, memasuki fase kepompong ya, dan akhirnya setelah berpuasa ya, dalam hal itu dia berpuasa ya, meninggalkan sifat ulatnya itu, kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat bermanfaat untuk membantu tumbuhan ya, bunga dalam penyerbukan. Artinya apa? Kita pun seharusnya demikian. Sikap kita yang berubah, yang suka merugikan orang, bergosip, mengomongin orang, mungkin tidak taat dalam perpuluhan, banyak hal yang mungkin orang lain tidak tahu akan pribadi kita. Tapi saat ini kita sadar, Tuhan, saya orang berdosa, saya mau berubah. Kita singapkan isi hati kita ya, karena gak ada yang dapat kita tutup-tutupin. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Bagaimana Tuhan peduli. Hei Papa Abe, oh hai Ibu Diana, hatimu sedang seperti ini. Tuhan tahu. Pak Labuhan, Tuhan memanggil. Oh Pak Matias dan sebagainya, kita semua. Tuhan memanggil. Mama Mita, janganlah engkau mengandalkan kekuatan. Seringkali saya merasa saya mampu, tetapi Tuhan berkata, kamu butuh aku. Dan itulah yang setiap pagi saya renungkan, bagaimana it's only by your grace. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Tuhan masih izinkan kami ya. Itu hanya anugerah Tuhan ya. Seminggu yang lalu terasa berat, tetapi saya ingat bagaimana setiap hari rahmat Tuhan itu baik ya, ada dan ajaib bagi kami. Dan saya percaya setiap kita diproses Tuhan dengan cara yang berbeda, lewat masalah, lewat orang lain yang mungkin memberikan kata-kata yang tidak berkenan di hati kita. Tapi seperti Sakeus ini, sekalipun orang mencela, dikatakan di situ, mereka bersungut-sungut melihat Sakeus. Ya, tetapi Sakeus memiliki kerinduan untuk berubah. Oleh sebab itu, jangan sampai
kerinduan kita untuk berubah menjadi gagal oleh karena perkataan orang lain. Tuhan menunggu kita untuk berubah. Tuhan sedang menanti jemaat GKI Sungai Bambu untuk berubah, ya, dari cara hidup kita yang lama pada cara hidup yang baru. Perubahan adalah suatu proses dan dibutuhkan sebuah komitmen untuk kita lakukan, seperti Sakeus, ya. Yang ketiga, Sakeus berjumpa dengan Kristus karena ia memiliki kerinduan untuk berbuah. Oke? Berbuah, produce the fruit, ya. Jadi menghasilkan buah roh. Buah roh dalam satu kesatuan ada 9. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu semua endingnya adalah penguasaan diri. Ingat, mungkin kita bisa tersenyum, ya, kita lihat kanan kiri kita tersenyum, kita bisa mengasihi, tapi terkadang buah yang terakhir ini adalah sulit bagi kita menguasai diri. Dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, penguasaan diri sangat diperlukan. Dan ingat, 9 buah roh ini menjadi kesatuan dan memang tidak bisa dipisahkan, ya, karena Tuhan mau hidup kita berubah dan berbuah seperti Sakeus. Hidupnya memberkati banyak orang. Ketika hidupnya berjumpa dengan Kristus, dia bertobat, dia berbuah, bahkan menjadi kesaksian. Luar biasa Tuhan, ajaib bagi kita. Dia tahu masing-masing setiap pribadi kita. Buat kita yang sedang galau, ada masalah, datanglah pada Tuhan. Yesus menjadi tempat perlindungan bagi kita. Saat kita lemah, kita menjadi kuat karena Tuhan. Saat kita merasa tidak dipedulikan oleh seorang pun, kita merasa orang lain tidak menghargai kita, disitulah Tuhan menjumpai kita dan kita meresponi panggilan Tuhan. Kita tidak pandang tantangan kanan kiri kita yang tidak mendukung, tapi fokus kepada Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Tetap memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk berubah, dan memiliki kerinduan untuk berbuah. Jadilah pribadi yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja bagi jemaat, bagi kami, ya, seluruh keluarga besar GKI Sungai Bambu dimanapun kita berada. Dalam setiap keadaan, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Kita berpengharapan dalam Kristus karena Dia sungguh baik. Dia mau kita berubah, Dia mau kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi pada Tuhan. Bagi kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, luangkan waktu sejenak, 1 menit saja. Buka isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu tahu hati kita yang paling dalam. Beberapa di antara kita ada yang mengalami kekecewaan, penolakan, sakit hati. Tapi Tuhan berkata, datanglah, terimalah keselamatan, sebab Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib, yang sangat berkuasa, ajaib untuk mengubah hidup kami. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk berdoa, tapi Tuhan, kami yakin Roh Kudus berbicara bagi kami, seluruh keluarga besar GKI Sungai Bambu diberkati oleh Tuhan. Kami mau seperti Sakeus, yang mau berjumpa dengan Tuhan, yang mau berubah, yang mau berbuah, dan kiranya hidup kami semakin dikuatkan, diubahkan, dan disempurnakan dalam Kristus. Diberkatilah kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang memiliki beban berat Tuhan angkat. Berikan kami kelegaan dan kuasa-Mu, firman-Mu mengubah dan memberkati kami. Kami sambut firman dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Labuhan sebelum kita akan berdoa syafaat. Terima kasih kepada hambanya Ibu Justina Stefani yang telah bagi berkat bagi kita pada pagi ini. Tentang Zakeus, gereja kita akan mengalami pertumbuhan. Amin. Jika kita menjadi pribadi-pribadi seperti Zakeus yang punya kerinduan mencari Yesus menjadi penebus dalam setiap kehidupan dia, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan berubah dan menghasilkan buah. Kira semua jemaat Yesus Bambu bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tentunya berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Bapak Ibu ada persembahan yang ingin dibagikan dalam pelayanan kita, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Jopli Penaro. Dan kita akan berdoa syafaat pada pagi ini, sekaligus kita akan menyelesaikan ibadah ini. Mari kita angkat pujian. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Saya mau berdoa buat seluruh jemaat masing-masing. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu, saya berdoa syafaat bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengubah kehidupan kami. Terima Agar kasih ya setiap jemaat Tuhan. Sungai Bambu mengalami perubahan, bahkan kami mencari, merindukan Tuhan untuk mengubah kehidupan kami. Yang berdoa buat seluruh jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang mengalami kesulitan perekonomian Tuhan kiranya Amin. melimpahkan Amin. berkat dan setiap kehidupan mereka. Yang berdoa buat orang tua kami, para lansia yang terbaring sakit, Mbah yang ada di Benar, Cilangkap, Kau jamah Tuhan jamah dalam nama masa-masa Tuhan Yesus. anugerah ini. Amin, Tuhan berkati, menolong untuk Mbah Dok melewati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap rumah tangga, memberkati mereka di tengah-tengah pandemi. Cukupkan setiap kehidupan mereka, pekerjaan,
anak, cucu Tuhan kiranya memberkati senantiasa. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat. Apa yang mereka gumulkan hari-hari ini. Amin Tuhan. Tuhan kiranya menjawab Amin tepat Tuhan. pada waktunya. Benar Tuhan. Terima kasih bagi yang berdoa. Buat pertumbuhan Kami percaya gereja saat Tuhan, ini, gereja Tuhan. terus menolong, memberkati. Bapak, memberkati senantiasa. Kami Rohmu yakin bekerja Tuhan. di tengah-tengah pelayanan Benar kami. Tuhan. Rohmu Amin. bekerja Benar di tengah Tuhan. lingkungan gereja Dengan kami. setiap tantangan Roh kami Kudus percaya. bekerja senantiasa. Tidak menjadi penghalang Tuhan setiap menjadi kami, kepala ya Tuhan. gereja. Tuhan Terima memberkati kasih, setiap Yesus. umat Tuhan GKI Sungai Bambu. Dan Tuhan berkati setiap program kami tahun 2021. Amin, Tuhan. Jangan biarkan kami terpecah. Jangan biarkan kami Benar Tuhan, satukan roh kami dengan roh-Mu. mencari kepentingan sendiri-sendiri. Roh-Mu yang menyatukan. Benar, Tuhan. Roh-Mu yang mempertemukan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan Amin, untuk Tuhan. Amin, kemuliaan bagi Amin. nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bersyukur telawatan Tuhan. Dan hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara mendengar firman Tuhan. Terima dan biarlah firman Tuhan hidup menjadi rema dalam setiap kehidupanmu. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa dan dalam surga, suka berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus dukungkan dalam doa sehingga dapat menyelesaikan proses ini bersama dengan Tuhan. Salam sehat. Shalom.